5 orang nih, banyak juga. Open mic di malam apa sih? Kalau open mic malam Senin. Senin? Iya. Oh, malam ini? Iya. Malam ini berarti Minggu. Minggu malam. Minggu malam. Cuma kadang di sini tak boleh coba soalnya malam minggu itu mereka punya live musik kan, jadi agendanya nggak bisa dipisah. Berarti stand up masih kalah sama live musik. Iya. Di Cirebon masih gitu ya. Kadang kayak di sini misalkan pernah mau open mic sini karena sini ada agenda live musik malam minggunya, jadi kita yang ngalah. Biasanya kan kalau daerah-daerah yang gue tahu kan ke bumi gue kan pernah biasanya digabungin stand up, bisa live musik, stand up, beli kayak gitu kan dulu. Berarti kalau di malam minggu live musik stand up nggak bisa masuk, bahkan sampai kalah berarti segitunya ya. Iya. Karena sama live musik juga tuh cuma kafenya yang kurang oke lah. Iya. Cirebon 2000 berapa? 2011. Oh ini ya awal-awal berarti. Masuk tua juga. Nah, Iya. Sun bang. Sun bisa. Baru pas 2023 2023. Iya. Black Sun baru saja memberikan 1.700.000. Buka baju joget di atas meja. Itu duit lu masih kurang 1.300.000 ya rambut gua. 1.300.000 Paduka. Mana lu belum ngasih gua? 1.300.000 dulu lunasin. 1.300.000 dulu lunasin. Gua najis challenge lu kurang 300. Kurang 300. Gua udah jadi opener lu. Udah ini apa dibotakin. Buset, susah bener itu. Nantang orang nggak dibayar itu lu, ya Allah. 300 lagi mana? Udah sisa itu ada baru ayo dah challenge lu. Kocak lu. Wes, Bang Tata. Udah balik, Bang? Udah Bang. Paduka, gua abis tadi ada ke dukun apa terapi. Buset, anjing keren banget, lucu banget. Tonton Paduka. Hargai rupiah, cuy, anjing rupiah lu, kayak nggak tahu aja lu kejadian gua lu. Monyet abis gua sama dia, ditipu. Padahal ada portofolionya. Apa ya? Iya ada buktinya, belum dibayar itu. Allah, sekurang 300 lagi mana Paduka, ya Allah. 300 lagi, please, buat nambahin waktu ini, Paduka. Berapa? Tadi balik kalau dari sini ada sekitar 15 menit udah beli dulu kan. Buset beneran ditinggal gue itu di situ nggak ada yang mau nolong lagi anjing gitu gue. Gue nungguin mana katanya ada kesini buat stand babi gitu gue. Anjing ini gue agak ngeri juga kan. Gue kan baru pertama gitu terus pas ditinggal. Dimandiin gue. Dimandiin gue habis ditinggal lihat. Iya lihat. Gila lo. Black Sun baru saja memberikan 10.000. Joget, kalau nggak akan gua bayar. Ih monyet dah orang yang malu-malu ini ya. Gue depan senap Cirebon harus joget. Tapi Paduka lebihin ya Allah. Kan kurang 300. Challenge-nya beda dong. Ya Allah. Buat ongkos Paduka. Ya. Naik deh. Baik deh Bang. Mas, punten ya ini maga. Ini Paduka Zamin tahu kan? Ngerti kan? Orangnya emang agak kontol. Cuman ngerti lah ya. Maaf ya gua agak kurang ajar ya. Maaf ya. Maaf nih Paduka ya Paduka. Musik kan? Boleh di meja. Musik dulu aja. Buset kocak banget kalau nggak ada musik. Musiknya tepuk sakinah. Hah? Tepuk sakinah. Tepuk sakinah ya. Ya juga sih lo joget-joget tepuk sakinah lo. Nice bang. Thank you ya saran lo. Allah.
Bang, lu baru datang agak shock, maaf ya. Maaf bang ya, nggak muka lu kayak dia pendiam gitu bro. Apa anjing gini? Malu gua gini-gini Pak Duka. Gua pengen jaga wibawa gitu di sini, pengen full gitu. Gak ada gua dikasih. Kota Wali dong. Hah? Kota Wali. Apa? Cirebon Kota Wali gitu. Cirebon Kota Wali bos. Attitude adab lu di mana? Kalau lu nggak punya beradab jangan ngajak-ngajak gua. Apakah Josina baru saja membuka rahasia? Dia padahal jauh loh kan nggak deket gua, masih aja lo gitu. Kayak tersiksa. Mantau terus ya? Mantau, enggak baru ini deh mantau lagi. Paling enggak. Kalau kayak aku lah. Apa? Tadi kalau yang di lapangan Bima saya nggak nonton tuh, cuma dikasih tahu katanya ada yang nyamperin ya, yang di lapangan patung Bima. Oh, bapak. Iya. Ayo boleh. Kocak banget itu. Racing. Kok beda dengan awal? Bingung. Anjing kocak banget. Gue kan tetep gue kan nanggepin dia. Iya. Lalu kok gini loh. Ketika yang gue omongin dia mikir kayak omongan gue salah kayak gitu. Dia mikir gitu kayak langsung dibelokin, langsung bawa yang lain gitu. Yang lucu ada dia ngasih kata-kata kayak doa gitu. Kalau mau selamat di jalan gini. Tadi bahasa Jawa. Terus. Gue bilang, Pak, kalau bahasa Thailand tapi doanya masih bisa. Oh bisa apa aja, yang penting Allah ngerti gitu. Bahasa Thailand gua nih, hapop, ada itu 10 menit itu doanya cuma semenit. Gua bingung, hapop. Black Sun baru saja memberikan 10.000. Joget buka celana, gua tambah 1 juta. Mereka bisa Komunitas. terus joget lagi bang. Bang, ini gua jujur aja nih, gua butuh duit bang. Maaf ini ya. Iya. Gua kalau nggak ada itu bang datang tiba-tiba kasih mengganggu gini maaf ya bang. Maaf ya. Ini nah ya komika nggak sukses amat gitu contoh bang. Ini butuh duit gini bang, nyari duit gitu. Contoh komika yang ini bang. Sorry. Enggak, Pak. Kita langsung dari ini dari duitnya dulu jangan nipu bener cuy lu. Duitnya dulu lu nipu enggak wah. Mau nantang doang. Kayak gini. Duitnya dulu. Apa ya, gua badan. Kesana dulu aja. Jadi ini juga anak-anak baru banget bang, bukan baru banget maksudnya anak-anak yang baru aktif lah. Kan kalau di komunitas kan biasanya ada yang baru tapi dia nggak datang lagi. Ini termasuk yang memang kemarin di lomba menang, lomba gila. Lebih tunggu. Agak berat ya. Agak berat lebih tunggu. Komunitas gimana ya? Mau dibilang masih depan komunitas. Soalnya Black Sun baru saja memberikan 10.000. Buka baju dan celana. iya. Gua iyain nih. Duit lu mana? Duitnya dulu. Orang duit dulu baru tantang. Mana?
Paduka rombeng aja nantang gua sejuta dia Paduka. Masa lu sejuta? Buset. Naikin apa Paduka ya Allah. Tapi jangan nambah, rombeng sejuta dia. Buset dah. Paduka. Masalah menyelam bibit-bibit unggul, tapi yang ke Jakarta 5 orang. Bukan mereka. Iya, cuma mereka. Iya, udah ngomong. Udah. Iya, ada 8 ya. 8 orang. Delapan orang. Iya, yang ke Jakarta. Oh, banyak banget. Banyak banget karena Buset. ada berapa? Jadi dibagi 2 tim gitu. Iya. 2 apa 3 tim. Iya. Buat jalan ke sekolah-sekolah kan. Iya. Dan seharinya nggak cuma satu sekolah. Inspeksi gua sampai dari Cirebon gitu kan kalau dia berapa gitu. Ya awalnya setahu saya ini Mas, emang kalau yang negara awalnya kan yang tadi yang sama saya siang kirian itu loh. Iya. Awalnya emang dia yang negara. Kalau saya tahu dari dia emang awalnya emang Ya. jalan kan kita udah beberapa batch gitu. Ya. Udah sama-sama. Ya. Black Sun baru saja memberikan 10.000. Gua tunggu 5 menit atau skip. Jing bangsat gua nantang ditantang balik monyet emang. Nggak bisa gua menang sekali babi. Bentar lah ya, kita beresin dulu ya. Oke. Biar manusia ini udah ya. Baru kita ngobrol ya. Anjing. Aman ya? Nggak lu aman-aman tapi kayak tertekan bang. Aman. Muka lu aman tapi kita tertekan sendiri. Saya adaptasinya cepat. Respect gua. Temenin gua kalau gitu. Yang lain aja. Yang lain aja. Gua ditantang Paduka, joget, buka baju, buka celana, temenin gua. Nanti mama saya marah. Masih mikirin mah aja. Aduh. Komik daerah nggak siap industri. Sulit bro. Industri itu begini bro. Enggak juga sih. Gua biar nggak malu aja. Sama banyak emak. Industri beras bro. Industri malah banyak emak. Kita kasih lagu dulu gitu ya. Bikin buat apa? Bikin buat apa? Mas gelas agak turunin bentar mas ya. Gelas agak turunin bentar ya. Kontol sama lu semua ngentot. Lu pegangin deh bang, buat lagu ya. Kontol sama lu semua ngentot sama lu semua. Ini cerita tentang pahitnya hidup. Rezeki kadang datang terkadang makin surut. Nyari duit pusing sampai jidat menggerut. Problem terus datang dan terus mengikut. Sejuta orang bilang mending gua langsung cabut. Di luar negeri main judi bareng tutut. Gua bisa mati bikin lagu soal nyebut. Dengar lagu ini langsung lu ngajak ribut. Nggak takut biarin semua orang bakal benci. Gua bakal terus gini sampai gua mati. Dimulai dengan hari ini sampai besok pagi. Ada aja problem bikin gua kesel lagi dan lagi. Berapa kali gua kena tipu. Ambil tempat pak kawin jadi tukang tipu. Akhir aja gua seret dia masuk bui. Biar badan kurus terus kita sodomi. Biar mampus sakit kontol sama lu semua. Bro, YouTube gua kena ini bro. Nah, enak ini nih bro. Sampai tahu gini-gini. Kalau di namanya kayak gini ya bang. Masih gini ya kesan dah. Masih bisa keren gua di Indonesia gitu. Monyet. Paduka ampun. Ampun saya ampun Paduka. Ini saya ampun serius. Ampun Paduka. Udah, sekarang udah gede bang. Sekarang SPL bisa digunakan. Padahal tinggal mau pakai tangannya doang. Udah kiri atas.
gitu ya. Nomornya adik sendiri ya. Nanti ada fans dulu bang. Ada kita. Anjing kesel gue denger fans gue ini pada talal pada aneh biasa. Betul. Kesel gue denger fans gue kontol. Udah pasti bentukannya bukan manusia ini. Manusia ini pasti kita nge-share dong. Ya. Kita nih situ. Ya. Awalnya emang dia nge-fansnya model-model ember. Ya. Melenceng. Gitu bang. Nanti Ya. dia kesini bang. Ya. Berarti terakhir open mic atau stand up kapan bang? Kalau ingat saya itu Siapa? Lu. Lah itu kan gak bisa bermain pas ada bocah yang konsep itu kan? Senang win. Oh iya gitu. Iya. Oh iya tadi ya. Berarti masih dikira gue udah fokus streaming bang. Udah, soalnya kan mau sun, gua itu tanggal November. Ya, November sun, jadi nyiapin materi lah. Sedikit sih. Sun. Di sini baru satu bang sunnya ya. Kan udah 5. Kan kita udah 5 bang. Lu lihat berapa nih? 240. Black Sun baru saja memberikan 1 juta. Sungguh panutan jenjang karir komik nasional. Terharu aku. Respect Paduka aku. Langsung. W for Paduka Zawin, bro. Everybody respect him. 249 orang. W for Paduka Zawin, bro. Telepon udah 5 bang. Udah 5 kali streaming. Gak lupa. Baru banget bocah ini ya. Enggak, iya berarti dia baru-baru. Gua kaget itu gua, Cirebon 1 dari 2011 itu dia begitu. Baru 5 emang. Dari 13 tahun kita tuh baru 5. Iya. Terakhir kamu Artinya apa? Kamu lucu tak? oh kamu lucu lah gitu. Kita berarti udah 3 tahun ya terus kita bikin itu bukan sur. Karena kalau komika nasional yang sur kesini di 3 tahun terakhir ya ada Nais. Terakhir apa? Nais tahun lalu. Tahun lalu yang ini dia. Yang ini apa? Yang sebelah. Oh, sebelah. Berapa tuh teman? Di sini 75 bang. 75 itu yang beli tiket, tapi kalau misalnya semua Penonton paling banyak berapa? paling banyak kemarin Sun itu 400 ya 300 sekian lah. Gestar aja. Gestarnya ada Algar Gansa, Yono, sama tentunya Duda. Black Sun baru saja memberikan 10.000. Telanjang berapa? Enggak itu. Berlebihan. Jatuhnya attitude ada beneran itu. Di YouTube gua ke banner, goblok lu. YouTube gua baru ke banner, teman-teman di sini. Ilfil. Enggak. Aman aja. Aman. Lu mau disupport anjing. Goblok. Enggak. Ampun itu mah ampun serius. Tapi masih punya nalar itu berlebihan itu Paduka. 50 juta gas anjing. Lu kan nggak mampu, nggak usah banyak omong lu. Lu nantang orang salah lu.
berlebihan. Weh, Paduka, gua kasih lagu ituan. Dukun yang mereferensiin tradisi ya. Ya, Dia kan ya. kalau mau ada di dukun kedua dia mau ngerasa lagi bang. Weh, what the fuck, weh. Ada lagi bang. Dia nonton ketika gue pergi ke dukunnya Iya. itu, yang gue kesurupan apa itu? Ya, ditinggal. Serius? Brengsek. Dan dia kalau mau ada lagi nih gua kasih. Damn fucking. Bisa ya tadi kita Ada lagi. Lucu banget anjing. Dia nolak ngomongin gue dungu apa gitu kan. Setelah lihat gue gitu, rekomendasi dia anjing. Dia yang demen, bangsat dia yang doyan. Apa rekomendasi? Apa rekomendasi? Love you Pak Dukun, respect saya. Maaf ya Pak Dukun. siapa gitu ya? Bahasa dia kan kalau yang tadi itu spesialis urut ya, Iya. urut. Nah, nanti dia kadang mau ngasih spesial rupiah. Gitu. Bedanya sama yang tadi apa? Tadi juga rupiah. Nah, nggak tahu tuh bedanya apa, tapi kayaknya mungkin lebih ke doa-doa gitu mungkin bang. Kayaknya ya. Tadi terakhir kan juga Apa itu? Ujang Mustomi. musim santet Ada musim santet. Di mana? musim santet. Apa itu? Jadi musimnya yang bekas-bekas dia Mungkin pernah dengar nggak Ujang Mustomi? Oh, enggak. Itu terkenal banget di Cirebon. Jadi dia punya padepokan. Ya. Di sini tuh dia santri, tapi dia ada wisata juga tuh, wisatanya namanya apa? ada musim santet. Museum santet. Ya, jadi tuh ada pocong apa, jadi lu duduk di sini ya ornamen-ornamennya pocong gimana. Black Sun baru saja memberikan 10.000. Cium bibir 4 pria itu deh berapa? Anjing, orang masuk, syukur lo, lu support dia makan tuh anjing. Berapa aja gue tanya. Gue mah nanya orang mau apa enggak berapa gitu. Lempar ke dia. Kalau gue ayo. Apa lo? Berani nggak lu? Bibir. Empat orang lu termasuk. Makanya jangan support gue belum sama dia lu. Udah gila-gila orang itu. Berani nggak? Enggak, anjing lu. Berani saya berisik lu. Tolol-tololan memang manusia itu. Tadi lu musim santet, tapi bisa ini live stream gitu. Nah, memang dia youtubersnya iya. Oh, dia emang konten. Ujang Mustomi ini. Oh, memang dia harus dengan Iya. pondok gitu ya. Ya dia terkenalnya memang setan belek ya. Apa? Padepokan setan belek kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, dia ya itu namanya setan belek. Padepokannya ini anti galau. Oh ya, padepokan anti galau. Padepokan anti galau lah. Padepokan anti galau. Nama wisatanya tuh Ya. isinya setan belek, bahasanya tuh setan-setan. Jadi ya dibikin ornamennya ada potong-potong. Ya. Tapi dari sini perjalanan lumayan ngeri sih. Saya lupa. Oh, pedalaman. Nggak ada sinyal dong. Iya, bisa jadi nggak ada sinyal ya. Nggak bisa lah. Bukan live stream, harus ada sinyal. Iya, sih, bener sih. Tapi dia sering juga. Oh ya, dia sering juga sih. Lumayan itu agak Lu berarti dari sini mau langsung ke Purwokerto apa mau mampir ke komunitas lainnya? Gimana? Dari sini mau Black Sun baru saja memberikan 10.000. Kalau lu paksa berapa? Sorry ya, ini gua nih pilihannya ada di gua. Sorry, orang nggak terima bodo amat anjing. Mau kita ribut berani, yang penting gua dapet duit ini. Lo orang udah support dia 20 juta. Gas gua. Mikir kan lo, udahlah nggak usah sok-sokan. Yang ada Cerobong pabrik gula Cirebon katanya. nah, ada di yang kemarin di syuting di film Pabrik Gula. Ya. Dia itu daerah Sirtim sana, Ya. dekat dari yang bukan itu. Iya. Oh, deket itu. Itu di jalannya cuma yang kosong. Nggak tahu dia bisa naik nggak? Kayak nggak bisa deh. Kayak nggak bisa. Tutup gua. Iya nggak bisa. Oh, tinggi. Iya. Iya. Apa nih? Itu pada sini. Anjir, menarik banget, Mas. Lucu banget. Kayak ini tempat-tempat orang apa yang Kesulian. bukan yang penyakit kotor ruangan apa? Kista. itu yang
ada gitu. Misalnya kayak di ruangan, Iya, ruang sampah semua. Sampah gitu. semua. Apa sih sindrom apa? Oh, iya itu. Tahu. Hoarding, the hoarding. Hoarding disorder gitu. Ini kayak gini nih, cuman bontok boneka doang. Hoarding disorder boneka. Jadi dia itu barangnya sitaan dari ngambil dari dukun. Gitu. Lucu banget, anjing, terdebat di situ pun gak ada sinyal, ini hutan semua. Kitten Chat baru saja memberikan 10.000. Bikin cupang di leher dah sama salah satu cowok itu berapa? 2 juta. 2 juta, ini mah cupang doang ya, please tolongin gua bro. Cupang doang anjing, cupang doang. Lu nggak usah jijik lu. Lu kapan lagi gua cupang lagi? 2 juta ayo. Suatu kebanggaan. Iya lah, bener lu. Materi bisa jadi materi, bisa jadi experience, pengalaman hidup. Iya kan, bro. Hidup tuh harus cuma sekali. Jadi lu apa aja, lu penasaran lakuin bro. Aduh, cupang. Lebar gua lagu. Itu ujung Mustafa itu. Iya. Orang milih tinggi juga. Pantesan dukun ini. Woi, gua. Iya bilang tadi. Iya. Temennya Ujang Mustafa apa suka konten juga. Ujang. Nah, dia itu kan 5 juta di bawah itu. Oh, gede ya. Oh iya. Habib gitu ya. Iya. Gitu. Nah itu tempatnya Apa? Mana Kitten tadi? Mana Kitten tadi? Nanya doang lu. Hah? Dikasih harga, kicep diem. Udahlah, nggak usah sok-sokan. Nggak usah sok-sokan jadi penantang itulah, bro. Kalau orang lu, kalau duit lu masih butuh, kalau gaji lu cuman buat makan, cuman buat kehidupan makan lu depan, udah simpen aja. Nggak usah sok-sok nantang gua, ya kan? Kalau orang lu, ya, detik-detik DP. Hah? DP, mas DP nih. Mulai kabur, jangan kabur ya. Jangan kita santai aja. Nggak mungkin berani lah mereka, ya kan? Gak mungkin. Kalau mereka berani, maaf ya. Aku minta maaf dulu aja ya. Minta maaf aja ya, ini maaf biar kita nggak ribut, nggak sakit hati, gitu itu aja. Lihat aja tangannya gerak mulai baju hijau, emang ini. Oh, nggak tenang. Aman ya. Tenang aja, bukan lu target gua. Leher lu nggak ada. Oh iya. Alhamdulillah. Yang tinggi aja leher gua. Alhamdulillah. Lehernya bau daki ini leher lu bisa. Pelajarannya dilirik sama komika nasional. Bang. Pelajarannya bang. Kitten Chat baru saja memberikan 2 juta. Gas. Dulu. Ada bang, ada bang. Bagus bang, berarti itu bang. Gordon dulu sih bang. Bagus banget. Disupport tuh bang. Nah iya ini dia. Orang yang baru datang. Damn. Pada kami deh. Ini nih, datang nih. 2 juta. 2 juta. Diam dulu anjing, gue lagi bingung, lagi shock bangsat. Gue gertak doang anjing, gue juga takut babi. Gue gertak doang biar kayak lawan. Wah. Anjing. Bangsa. Itu siapa sih? Anjing, itu siapa ya? Tempat siapa? Bro. Bangsa. Anjing. Tapi soalnya kayak ini. Nah ini kalau belum mau makan itu. Iya. Dia nanti Ada. Abu. Anjir. Aman kok. Siapa itu?
Siapa itu? Aduh, Pak. Orang pada takut ya, pada diem lo ya? Orang pada takut ya, pada diem lo ya? Enggak bang. Anjing beneran shock gua, babi. Anjing. Ampun kita das. Saya tidak berani lagi melawan kamu, tapi ini saya akan melakukan karena sudah deal. Anjing. Ya ngambil asbak dulu. Di sini lo anjing bergerak berdiri kemana-mana lo. Ribut-ribut kita itu. Sorry bro. Sorry bro ya. Dia di sini lo bro. Wah anjing. Ini sih. Gak pernah gue ketemu orang. Biasanya kan nanya-nanya doang mancing gue tantang balik ciut. Gue nggak tahu ini siapa. Orang baru ini kayaknya. Siapa yang tadi? Kan nggak yang tadi siapa yang datang? Oh itu fans, yang tadi bilang fans. Pistol. Ya, Dia bawa sini. Dia untung ada fans gue sekarang gue bersyukur. Tadi gue kesel. Bersyukur. Gak mungkin dia menolak kecupan gue. Gak mungkin dia menolak kecupan. Fans. Gila. Man, kembali man. soalnya dia pernah nge-live juga dibayar 2 juta buat makan kecubung mau bang. Iya. Yang orang lain ngerti lah. Paham ya? Aman lah biasa. Dia emang agak ini. Siapa yang punya pors? Lu bilang. Coba ya. Buat makan ini. Udah siapa bangsat? Sakit tenda siapa ya? Itu dari jadi tahu cukup dulu tapi lu langsung bertanya enggak mau. Oh Jepang lagi. Itu anjing gue juga jijik bangsat mulut mah. Bangsat. Cupang kan dia ini bikin cupang di leher sama cupang. Anjing siapa kitten dasar siapa? Kitten cat siapa? Ayo man bang gimana? Itu lagi pesen dulu. Oh lagi mesen, bentar ya lagi mesen orang. Wah ini kebenet ini YouTube gua, astagfirullah. Tahu gitu, tang 5 juta anjing. Iya, 2 juta ya. Sak, ada nyesel juga ya. Aduh ini Ngebit terlalu. anjing gua tadinya berani nantang orang gini. Ada ketemu satu, cium, pakuk, ngeri kan ya, Allah. Ah lama, bentar Kitchen Cat. Ini yang ini nggak mau nyari yang mau kita ya. Kasian gitu kalau yang ini anak trauma gitu ya. Suruh cepet Ki. Bentar Kitchen Cat, bentar ya, bentar. Dia kayaknya nggak ngerti mesinnya gitu ya. Ini segoblok itu. Siap Belum, dulu. belum, sini, belum. Sini ini di sini. Ini belum di sini bro. Lu kan sama streamer nih. Iya, streamer. Jadi tadi tuh Gue udah ngebayangin ini anjing. Iya, Bang. lu kan karena pernah dibayar buat makan cukup. Nah ini juga dia tadi dapat challenge tuh dari yang nyawer. Oh iya, Kak. Iya. Iya.
sama streamer makanya sama streamer. Terus ini juga bang. Iya. Anjing keren lu bang, respect lu. Yoi. Ngefans gue sama lu. Anjing ini bang, keren lu. Ini gue lagi belajar bang, baru swimming. Oh, iya. Iya, swimming baru belajar kita swimming bang. Ini siapa ya bang? Ini ngebayangin kecubungnya atau apa? Cubung. Siapa nih? Bentar ya, gua ambil waktu bentar ya. Gua udah kebayang di otak gua aja. Minum. Itu bagi tenis tadi dari nanti dia dia kan tadi sawer ya demi airnya lancar. Dia pilih dulu tadi yang bocor. Iya. Terus sama streamer nanti apa? Ya? Dulu sejauh ini tantangan yang dulu aneh apa? Pakai daster. Gerage ke mall kan beli nasi KFC cuma nasinya doang, makan pakai daster. Kalau kecubung itu masih belum. Kalau tertinggi Karena itu indoor jadi biasa aja. Lebih menantang sport. Ini megang-megang air kenapa ini? Pegel apa ini? Kering sama sebelah. lu saya pernah membayang challenge di Jepang nggak? Jepang Dracula pernah. Aman bang, aman. Kalau misalnya di challenge di Jepang sama dia berani kan? Berani dong. Berani. Berani lah kalau ada duitnya. Tuh, Wih. 100.000 berani. Gak mau. Buat makan lumayan kan? Iya. Badannya juga ada. Masa jangan lah. Nggak berani sih. 105.000 teh. Oke. Nah, respect. 5.000. Deal. Aman ya? Aman. Emang bawa ke Jepang. Aku juga takut. Cuma demi penonton gua ya, bang. Bantu gua ya. Gas ya. Kan. Anjing dia mau lagi tadi. Dia mau lagi. Dia mau lagi. Anjing. Gua bilang apa? Dia mau lagi anjing. Jangan lu anjing lu nyari lu. Lu udah mandi belum sini? Udah, ya kan? Aman deh. Katanya cuma belum cuci. Bagus. Gak apa-apa, aman. Bawa duit. Harus dijaga dulu. Ah. Babi anjing. Wah. Respect lu, gila ditendas. Sumpah kena mental gue ini, ditendas. Respect. Ini orangnya ya. Nih bro, gua sorry ya bro. Ya aman. Aman. Fuck, brengsek. Nggak, gua coba agak apa ya, terbiasa dulu gitu ya. Enggak, gua ngendus rambut lu dulu gitu ya. Terus dikit ya. Wangi anjing. Wangi. Respect wangi. Gua kira udah bawa kabel apa. Wangi rambutnya ternyata. Respect bro. Anjing. Cowok gua gini. Bangsat. Gua nyupang cowok. Bangsat anjing. Beneran anjir, bentar. Enggak lu diem lu udah lu ini. Santai. Enggak, lu diem ya biar ada bekas cupang jangan sampai 2 kali ini. Ya, jangan sampai gagal ya. Lu nggak usah ngeliat kamera anjing. Ngeri banget ngeliat muka lu. Bangsat nggak usah ngeliat kamera lu. Anjing. Anjing. Lu lihat sana apa? Lihat sana lu. Lihat sana. Nah, ini ya leher lu aja deh. Astaga. Bangsat. Live apa ini anjing? Gua kira udah beres. Gua suruh masih tuh ya. Kitendas, respect, aman lu ya. Santai ya, jangan 2 kali lo. Enggak, jadi tunjukin. Biar deal, anjing, tunjukin, biar deal. Nah, itu dia ya. Deal. Iya, aman. Ambil. Anjing. Bangsat. Anjing. Gila, bro. Nggak promo ya. Aman ya kita.
Makin 5.000 ya. 105.000. Emang streamer bro, respect gua streamer. Siap industri. Siap industri. Begini, ini kan siap industri anjing. Gua kasih tau begini. Kalau orang remeh dia. Salut gua sama fans gua. Iya, lu kan ngefans banget tuh. Dari itu dia kan. Nanti sorry. Jadi Bisa- lap, Bang. Hah? Jadi lap. Oh nggak boleh. Agak asin bro. Besok fans minta foto sama Ipi Doair ya. Gua minta foto sama lu gitu. Bro. Kenapa sih lu? Hendrik Gak Tablo. usah kenalan dulu. Siapa? Tablo. Tablo, respect bro Tablo. W Tablo. That's how I met your father. That's how I met your father. Asal. Betul nggak sesuai perjanjian, Mbak? Nggak ada yang mau dikendas. Ini kan yang mau, nyari yang mau. Yang lain tuh trauma, nanti takut ini. Kan nggak ada deal-dealan dipaksa, cupang. Yang mau, jadi nyari yang mau. Begitu lu, bisa 10 juta deh, 10 juta gue paksa. Bang, sorry bro, gini anjing lu, 10 juta lu bayangin lu. 10 juta. Sejuta lu kasih ya. Iya. Sejuta ya kalau itu. 10 juta gue paksa siapapun yang di sini pokoknya. Gue paksa 10 juta, bro. Kenapa diem bro? Boleh juga kita jadi coba adaptasi. Boleh juga kita sejuta. Lu cerita tuh yang dikasih apa? Tubuh ke Bang Gareng ke Bang Mira. Emang nggak pernah. Hah? Emang nggak pernah jalan sampai gelar gitu. Cebung belum? Baru kemarin sih. Nanti itu kan kemarin itu yang Iya. waktu pertama banget itu Iya. makannya yang kering. Katanya yang kering itu biasanya lebih kecil daripada yang baru dari pohon. Kering itu yang dijemur. Yang dijemur. Oh, sengaja dijemur dulu berarti. Iya, bukan sengaja sih emang. Oh, ini udah jatuh kering. Iya. Oh, iya. Lu kalau makan yang aneh apa bang? Sejauh ini bang? Pernah nggak? Ini Lu tahu Clash of Kitchen gitu? Clash of Kitchen ya? Tahu? Ternyata Iya, terus. Iya. Jigong siapa mutan? Oh ya. Iya. Dia balita. Mutan, itu mah komik. Tentang yang di Saiful, mutan kereta. Saiful. Jigong Saiful. Terus kulit matinya itu dicampur dimakan, dimasak, dimakan. Jembut. Jembut apa kumis gitu? Dicaduk, dimakan. Itu paling aneh gua. Bukan yang aneh-aneh bikin zat-zat gini. Gua jorok-jorok bukan zat-zat gini. Oh, kalau yang jorok ada gua. Apa? Masker tai sendiri. Itu 1.300.000. Gimana makanya? Berak di WC, ditontonin orang. Nah itu nanti tainya tuh kita setil gitu di kamera. Ini tai gua gitu kan. Nah dikobelin tuh. Nah, Enggak, lagi berak terus lu ini bukan iya berak di kamar dulu. mandi lah, pas di kamar mandi gua pegang tainya, teksturnya begitu terus. Tadi rasa gimana, Bang? Ke muka. Tadi rasa gimana? Rasa tai itu. Iya juga. Anjing bocah-bocah masker tai. Orang masker tai gua cupang ya. Enggak, itu lu streamingnya di mana? Di Hago. Waduh. Iya. Masih. Mas sekarang. Kebetulan di Hago gua udah dapet Tinder. Ini dapat. Tinder. Ya Tinder yang Spender. Spender. Orang yang Sultan maksudnya yang itu ya? Iya yang sering entah itu gift, entah itu tunai udah ada. Kayak kemarin barusan 500.000 dapat dari perempuan itu makan ini sama Sprite. Wah itu jadi Kuatnya Sprite. racun dong. Racun dong. Ya mau gimana? Mau gimana? Si anjing ketemu dia ngedon gua nih, saya bunuh diri ya anjing. Mentalnya saya bunuh diri, brengsek. Mental bertahan hidup. Mental bertahan hidup. Respect. Bentar, emang ada yang masih banyak yang nonton di radio?
Kalau Hago tuh kita aplikasi gila, game. kalau berani gila emang pada rame. Karena itu juga naiknya gue gara-gara tai kecubung. Kalau makan belum terlalu, tapi yang yang sama kejiwaan sama itulah yang kotor-kotoran Iya. itu baru rame. Enggak, Hago tuh yang aplikasi game ya? Iya, Ada live juga. iya adalah Lu live apa live ya? lain. Oh gitu. Kenapa enggak ke band ya? TikTok. Kalau TikTok lebih ngehindari orang. Oh. Soalnya ada ponakan juga orang-orang terdekat. Oh, Hago ini emang khusus orang yang itu ya? Iya kalau di Hago. Oh gitu. orang-orang terdekat. Spill, bukan YouTube dia Hago. Iya. Di YouTube nggak streaming gitu? Belum tahu aksesnya. Kalau tahu mungkin ke itu. Nggak, akses mah buka YouTube live stream gitu aksesnya. Nggak ada penuturan. Teknis Kan awalannya. waktu gua lebih lama di Hago. Oh ininya cara mainnya gitu. Cara mainnya sama gua personal brandingnya belum tahu. Ya sama aja, itu kan cuma aplikasi yang lu lakuin di Hago, lu pindah ke YouTube gitu tuh beda platformnya. Cari penontonnya. Mungkin dia masih belum punya Oh iya. masih Belum belum punya kepikiran. pasarnya di situ loh. Iya, iya. Pasar. Jadi dia ya nyaman di Lu Hago. pertama main Hago langsung challenge nggak seramai itu kan? Nggak rame kan? Kalau apa gimana? Nah, kalau main Hago challenge nggak langsung seramai itu kan? Enggak. Biasanya kalau ada jalan jalan. Maksud gua pertama kali lu misalnya Main berhago, terus challenge kan, Iya. dan yang nggak langsung seramai itu kan, Enggak. bertahap kan? Bertahap. Ini sama aja kayak YouTube maksud gua. Benar-benar. Yang lu lakuin di Hago kan masih awal-awal, Iya, iya. terus ketemu challenge, orang suka, baru bertahan kan? Nah itu tuh maksud gua lu pindah ke YouTube gitu, sama aja polanya sama. Dicoba dulu aja kan Hah? mulai ya, dicoba mulai dulu aja gitu. Iya gitu, maksud gua ketika lo live YouTube bisa, Hago bisa gitu. Nah maksudnya ketika di Hago lu udah tahu nih yang orang suka ngapain. Nah di YouTube lu udah tahu cara mainnya ramai di Hago tuh gimana, ya udah maskeran tai lu berak gini lagi di YouTube. Walaupun penontonnya 0 gini lagi tai lu di YouTube. Masih 1 lu hibur tai lu gini lagi di YouTube. Sampai penonton lu pergi. Pasti kan dia nonton dipindah ke Hago itu. Sharing stand up-nya malah sharing konten ekstrim. anjing. Ngeri bro, ada orang begitu ternyata di sini bro. Salah tempat gua. Salah tempat gua di sini. Suhu bro. Tapi tadi apa tadi yang paling gilanya? Siapa? Paling gilanya? Siapa? Gua. Iya. Jadi makan itu kulit itu. Cuma itu dong. Beneran? Mati gigong. Whisky campur apa yang Jepang kacang? Nato. Campur Jamu. sama belek waktu belek. Belek. Gitu doang. Mulutnya kayak gitu remeh. Kenapa? Emang apa makanan yang paling jorok yang lu makan gitu sehingga lu meremehkan yang gua sebutin tadi gitu. Ya tai itu sih. Ya itu kan lu masker bukan lu makan. Ada yang makan, Enggak. kalau nggak terima. Ada kan bagian. Apa? Ya berarti enggak dong. Ya udah Ya. dong, kenapa lu ngeremehin? Gua kan makan. Lu Dia kan enggak, makan. lu kan enggak jadi makan. Gua cuma masker. Nggak berani. Enggak maksud lu masker tai, lu kira gua enggak berani gitu ya? Gua maskeran tai gitu. Emang berani. Berapa? Pasang berapa? Berapa? Wah, anjing, jangan gitu. Jangan begitu, Bro. Ya bela. Bikin 2 juta dong. Sekarang gitu aja. Gua nggak terima kalah anjing. Maksud gua jangan ke sini. Sini aja, gua mau fokus di sini aja lo ngerti nggak? Kita di sini ngobrol aja. Jangan ke sini. Jangan ke situ. Nggak bisa ditantang. Jangan ke situ, Mas. Gua nggak mau kalah aja. Anjing ada orang lebih tolol lebih gila dari gua. Gua nggak mau. Bangsat. Tapi ini rokok aman. Itu masih bebas. TikTok yang nggak boleh ya? Kalau yang lu nanya aman nggak, gua telanjang tadi bisa ke BM nggak harus. Mas Gondrong mulai nyaman. Asu dari tadi ngecas nggak ngisi, brengsek. Nggak gua colok ternyata. Asu.
Enggak, ini sharing lagi ya ini. Ya. Ya. Ini ya, bukan sharing ya. Aman. Sorry bro. Sorry bro ya. Ini nih gue nggak enak ini. Jadi ganggu. Kita emang Enggak biasa- maksudnya tuh segini doang. ada lagi nggak yang lagi mau kesini? Kalau konveksi banyak bang. Hah? Ya segini itu cuma emang ada yang nggak tahu bakal ada hotel apa enggak. Oh, Kalau anggotanya sekitar 30-an. banyak gitu. Iya. Yang aktifnya segini gitu. Ya kalau bisa open mic baru pada. Iya. Ya, kebetulan kalau tadi ini ada viral nih mau kesini sharing, baru pada kesini. Memang sharing jadi kita harus setiap hari Rabu. Cuma nggak tahu nih, kadang-kadang kalau pada datang ya. Karena tahu gua kali Ya ya. mungkin. Geral dong bisa apa sih gitu ya. Aduh. Bisa apa sharing-sharing, sosokan sharing. Ya sembari streaming barangkali ada yang mau nanya-nanya nih. Nanya apa nih Mas? Ya kan kita nanya-nanya aja bang. Sebagai komika suci alumni suci berapa? 10. Terus 10. Silakan. Maksud Bang. gua kalau mau nanya pas sharing aja gitu. Ini nggak apa-apa. Sambil sharing. Ada sesinya. Oh. Gua ganti ada itu kan dokter komedi gitu. Maksud Ya, dia, ya presiden aja. iya ya, berarti nggak usah nih ngomongin gue yang lain lagi. Nggak usah. Ada ya. Nggak apa-apa. Gua permisi ke belakang itu ya. Oh, oke. Gua datang lagi ya. Gua manggil teman gua soalnya. Oke. Teman gua ada namanya dokter juga. Juga. Dokter komedi gitu. Oke, tadi lagi mau dipanggil dulu nih bang. Iya, bentar ya lagi. Dia biasanya mengobati komik-komik yang mengalami penyakit di stand up gitu. Itu Kita butuh tuh yang kayak gitu bang. gitu ya, yang mengobati kan. Gitu kayak struggle di stand up, apa bingung kenapa kok gue begini sih, apa ya obatnya gitu-gitu. Nah ini dokter komedi ini bisa mengobati itu. Oke, temen abang ya. Itu gue enggak, kita bilang. So Halo Pak Dokter. apa kabar? Baik, Ya, baik. di sini udah lama. Udah halo ya dokter Santos Andreas de Polski. Siapa bang tadi berapa nama? Dokter Santos Andreas de Balton. Wah, Betul, karena Kadit Pak. iya saya kadang suka mengobati bisa disebut banyak yang bilang saya dokter komedi gitu. Karena ya seperti dimana saya kan tahu melihat perkembangan anak-anak komunitas, biasanya banyak yang struggle di membuat materi ataupun mencari lucu biasanya. Biasanya timbul penyakit-penyakit itu yang dimana saya hadir dan datang untuk mengatasinya, gitu, menyembuhkan penyakit anak-anak di komunitas gitu. Ya kan? Ya, di sini bentar ya. Ada saya mau ngambil mic dulu, boleh bentar ya? Boleh. Agar kita bisa menyolok ke sini bentar ya. Ya semua ya. Mana? Di komediin aja di soal aja kalau lapar mau makan. Kita berubah. Kita belajar makan di situ. Oh ya. Sama manajer. Oh, nanti kita suruh gini kayak udah kalau saya gua selain belum itu belum makan juga. Siap. Saya. Warnanya yang kedua ini dibanyakin. Banyak. Nah ini mic yang buat agar orang-orang mendengarkan gitu apa yang kita ucapkan dan yang kalian keluhkan bisa orang-orang juga tahu gitu. Oke, dokter Ya, Santos. gitu. Dokter siapa namanya dok? Maaf dok. Dokter Alexandros Alexandros. Firlanto Firlanto.
Hasibuan. 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 Oh, iya. Bapak tahu nama saya? Tadi kan ngomong gitu ya? Iya, tadi ngomong kayak Saya gitu. udah kenalan ya. Oh, iya. Iya, sorry tadi ya saya. Agak-agak ini tadi. Halo semua teman-teman Iya. streamer dan juga dimanapun berada. Ini sudah dapat rela mati demi komedi. Dan juga boleh nggak saya minta sebelum mulai testimoni dulu gitu. Testimoni buat saya upload story biar banyak orang-orang lihat dan mau berobat ke saya. Percaya. Boleh. Gitu. Boleh nggak? Boleh. Kita ramai-ramai. Nanti nanti ketika saya bilang selamat datang di Dokter Komedi, nanti kalau bilang aku sembuh, komediku sehat gitu ya. Oke, boleh ya? Boleh, Sembuh, boleh. komediku sehat. Aku sembuh, komodiku sehat. Ya. Oke. Siap dok. Emang dokternya ceria banget ya? Iya. Karena ketika orang sakit kan cenderung Murung. lesu, lemah, tidak ada energi kehidupan. Iya. Makanya kita harus menyebarkan energi kehidupan itu. Betul, Ketika kita menghadapi dengan bad mood ataupun mungkin dengan energi yang sama, maka itu akan membuat mereka cenderung lambat untuk sembuh gitu. Kita baru tahu ya kayak gitu ya. Iya. Baru tahu. Ada teorinya. Baru Ini tahu. ya, Teori. semua saya pelajari di bidang kedokteran. Oh, gitu. Ya, makanya itu. Ya. Aku sembuh. Aku sembuh, komediku sehat. sehat. Tidak ada deh. Enggak. Itu tapak mau pakai itu. Hah? Mau pakai itu Botol. Nggak usah, ini aja saya edit story. Oke, siap. Pegang. Aku sembuh, komediku Komediku sehat. Ada flash monyet. Sorry ya, mas saya kasar mulutnya mas. Nggak apa-apa, dokter. Nggak apa-apa, dok. Ya. Halo semua, selamat datang di Dokter Komedi. Aku sembuh, komediku sehat. Tepuk tangan. Kalian pada sakit mau berobat ke dokter? Santos. Dokter komedi, dok. Dokter komedi. Dokter Komedi luar biasa. Pasien-pasien saya yang sedang ada di Stand Up Indo Cirebon, yang siapa tahu semoga saya bisa mengobati penyakit-penyakit mereka hingga membuat mereka sembuh dan menemukan apa itu kelucuan sejatinya ya. Ini untuk memang Pak Ajis dan juga Mas Parno untuk menyiapkan kandidat-kandidat bibit-bibit suci 12 luar biasa. Mas Parno semua luar biasa. Kok ketawa sih? Iya. Apa itu ya? Iya. Menghina saya ya? Jangan itu Mas. Padahal ini kita tunggu-tunggu banget sih kedatangan dokter Nah, komedi. Iya. ada nggak komik nasional apa yang kepikiran untuk melakukan ini? Oh enggak. Nggak Belum ada. Belum ada. Belum ada, Belum sih. Baru ini. Saya rela, saya istilahnya meluangkan waktu yang untuk berjalan jauh menggunakan kendaraan bajai tuk-tuk untuk sharing dan belusukan ke komunitas-komunitas daerah. Oke, teman-teman. Karena saya sadar ketika saya di daerah, komunitas daerah, saya tidak mendapatkan sharing atau pengetahuan komedi yang layak gitu. Oke. Biasanya ada senior gitu, tapi senior kadang yang udah berkeluarga, Iya. ada yang sibuk kan kerja, jadi tidak bisa meluangkan waktunya gitu. Maka saya berpikir untuk melakukan seperti ini gitu. Ya. Kalian sedang? Senang sekali. Aku sedang, banyak orang tolong. Aku sedang. Bentar ya, saya upload dulu ya. Saya upload dulu ini. Fuck man. Set tetek Mas Parno. Mas Parno bro. Parno. Ayo ngobrol, jangan kayak nggak kenal. Oke, Bang. Oke, Dok. Kayak nggak pada kenal. Menindaklanjuti kedatangan dokter komedi ya. Iya. Apalagi di musim yang pancaroba dan banyak dihinggapi virus-virus ketidaklucuan ini, Iya, Dok. betul. Mungkin saya mewakili teman-teman nih, Dok. Iya. Pengen konsultasi Iya. gitu kan. Mungkin Iya. dari teman-teman yang lain berkeluh kesah nih selama Iya. ini kenapa bagaimana atas atas
eksistensinya di dunia komedi, tapi kok tidak komedi banget gitu. Oh, masuk ke dalam dunia komedi, tapi nggak komedi banget, tidak menemukan apa arti komedi itu. Betul. Sorry, maaf yang mana? Ya itu benar. Ini. Iya. Oke. Gitu. Mungkin dari itu dulu sih, Pak Dok. Kita nih sebagai pegiat komedi, Iya. kok belum komedi banget. Betul. Ada nggak sesuatu yang bisa dokter kasih ke kita gitu Iya. atas kenyataan itu, Dok? Atas kenyataan itu ya, untuk Iya. agar bisa sembuh ya, keluar Iya. dari itu ya. Iya, coba Oke, Dok. oke. Sebentar, ini baiklah dari apa namanya keluhan yang saya dengarkan gitu ya. Dari ini memang banyak yang seperti itu ya, ketika orang banyak berpikir masuk ke dalam industri komedi untuk menjadi lucu, tapi setelah masuk ternyata sangat susah. Iya, biasanya dilakukan terus menerus waktu mungkin dia udah konsisten, sudah Mas kayak ngantuk, Mas enggak ngantuk. Mas di sini enggak? Mas raganya di sini. Tapi ngontek, dia ngontek. Ngontek apa? Nggak ngantuk tapi ngontek. Oh, enggak ngantuk tapi ngontek. Iya, tadi ngontek over. Sorry, Dok. Sorry. Ya, begini dok. Nah, itu Penyakit. nggak bukan itu. Penyakit kita. itu. Ya, Iya. kadang gitu. Iya, kadang. Itu wah bahaya banget. maaf, Itu maaf, memang Dok. harus kadang disembuhkan. Nanti Iya, nanti iya, kita siap, bahas siap, yang awal siap. dulu. Mas di sini kan tapi ya? Di sini. Oke. Bersuara ya, Mas? Ya, bersuara. Bunyi-bunyian aja ya. Bunyi-bunyian. Burung gimana burung? Burung di situ burung. Suara burung gimana? Cucuit. Ada cucu gitu. Ada cucunya cucu. Iya, cucuit. Oh. Yaudah yang mudah dulu ya. Saya tes vokal itu. Suara harimau dong. Suara harimau haul. Ada sih, ada. Memang harimau seperti itu ada. Ya, jarang sih, cuman saya dengar tapi ada itu. Coba tepuk Sakinah. Kan belum sakinah saya. Itu maaf, Dok ya, maaf, Iya. Dok. Kayak Contoh gini kasus. maksud aku tolonglah tadi contoh kasus gitu kan. Bisa Ya. sebagai dokter. Saya Iya. sebagai dokter tadi Udah lebih mendiagnosa lah ya. mendiagnosa dan mencari langsung. Cari penyakitnya di mana nih. Iya. Oh, ternyata sudah terdeteksi. Oke. Dari yang saya rasa untuk masuk ke industri komedi tadi, yang dimana memang kita mencari lucu tapi tidak menemui arti dari lucu itu sendiri gitu, yang biasanya itu tuh terjadi karena kita tidak tahu apa lucu itu sendiri. Kita masuk ke industri komedi untuk menjadi lucu, tapi kita tidak tahu artinya apa sebenarnya lucu itu sendiri. Jadi yang menurut kita lucu, kita nonton video, kita nonton apa, oh lucu tuh igis kayak gini nih, sehingga kita menirukan apa yang mungkin ada di video atau di mana ke dalam stand up komedi atau konten yang dimana kadang outputnya itu tidak sesuai. Kita udah niru apa, kita udah nyoba kok beda ya sama yang kita tonton gitu ya, yang dimana sebenarnya kan kenapa? Karena kita hanya meniru konsepnya tapi tidak tahu apa arti lucu itu sendiri, yang dimana harus kita tahu apa sih lucu itu sendiri, yang dimana misalkan saya kasih contohnya ada seseorang yang seseorang yang lagi di rumah sakit, dia terbaring terus dililit perban sekujur tubuhnya, dililit perban sampai muka, badan, kaki kayak mumi lah, bayangannya. Dia itu adalah korban terkena meteor. Bayangin terkena meteor, maka dia dililit seluruh perban. Dan ketika perban itu dibuka dililit dari kaki ke badan terus, yang dokter khawatirkan ini tuh sudah tidak terselamatkan karena terkena meteor. Dibuka sampai badan terus sampai muka,
Terus dokter kaget, sangat berduka dan kasihan melihat wajahnya yang sangat-sangat jelek. Sangat-sangat jelek. Dokter kasihan, mungkin ini dampak dari terkena meteor. Yang ternyata yang terkena meteor itu hanya badannya. Wajahnya itu adalah wajah aslinya. Bisa terbayang? Terbayang. Jadi saking jeleknya, dokter menyangka wajahnya itu terkena meteor. Bisa kita simpulkan adalah lucunya itu di mana kan? Lucunya adalah di bagian ketika dokter membuka wajahnya dan mengira wajah itu terkena meteor, padahal tidak. Itu wajah aslinya yang memang sangat sejelek itu. Nah, kalau kita bedah, kita lihat lucunya di situ. Dokternya buka wajahnya, dokter kira kena meteor, yang padahal wajahnya itu memang jelek. Udah wajahnya nggak kena meteor. Itu formula untuk tahu lucu itu apa di situ. Ya, di situ lah kita harus tahu formula itu. Apa yang membuat itu lucu, ya kan? Kenapa bisa lucu, ya kan? Lucu nggak? Dibayang kalau diadeganin apa bayang adegan itu lucu kan? Valid semua lucu kan? Valid. Nah, itu maksud kita harus tahu yang membuat lucu suatu adegan, suatu verbal itu di mana dan apa yang bisa kita mainkan. Kadang di adegan itu bisa kita panjangin, kita peres. Kadang penyakit komik-komik baru biasa dia singkat. Bukan, mencari lucunya dulu. Oke, kan? Ada yang pernah ngerasa ngelakuin itu? Saya pernah lah. Saya pernah. Nyari lucu, mungkin singkatnya memang ada yang premis dulu, baru lucunya, ada yang lucu baru premis kan. Nah itu kadang masih it's okay gitu. Ya tapi yang salahnya ketika nemu lucunya dulu, disambung-sambungin. Kita bikin setup atau konteks itu jadi terpaksa membuat setup biar bisa menghantar ke lucunya. Nah gitu kan. Nah kalau kita nemu premis, kita punya setup yang bagus dan kuat, kita antar ke punchline-nya, yang mungkin punchline-nya tipe cuman B lah ya, nggak bagus banget atau C, tapi ketika setup kita kuat, premis kita kuat, itu akan menjadi lucu, bisa jadi sangat lucu. Karena kenapa? Semua itu udah dibangun setup ke punchline-nya. Kalau nemu punchline dulu baru setup, itu kadang setupnya kurang, nggak sekokoh bangunan gitu ya, di situ. Nah itu maksud Pak Dokter, kita harus menemukan yang cara untuk menemukan biasa di premis. Misal kita ada kejadian dikejar perek, karena kita taruhlah lewat tempat prostitusi dan pereknya belum laku ngejar kita tuh. Kita kan udah mikir di kepala tuh, anjir gue dikejar perek gitu kan. Pereknya jelek gitu kan, pereknya ini takut gue, geli banget, lari aja gue lari. Ya kepikirannya singkatnya untuk menjadi lucu tuh itulah kepikirannya. Ya jadi ngambil instan untuk menuju ke lucu. Yang padahal ketika kita sabar, kita bangun premis, anjir gue dikejar perek. Kenapa ya kok bisa dikejar perek? Asumsi gue mungkin entah gue ganteng atau pereknya butuh duit gitu. Sampai sebutuh itu, sampai senggak laku itu, sampai harus ngejar gua, ya kan? Maksud gua kenapa sih gua dikejar? Gua lari dong, karena gua apa? Gua bingung. Tiba-tiba kejar, mas, nyentot, kejar aku, nyentot aku gitu. Gua lari, maaf, saya nggak ada duit. Ya udah kalau mau nyentot dong, saya kejar. Kita ngejar pereknya lari itu. Jadi dia yang takut. Nah, misalkan itu kita ambil contoh doang ya. Itu salah satu ketika kita punya premis, kita peras, kita panjangin. Dibanding dari tadi kita nemu lucu, cuman pengen langsung instan ngasih tahu orang, anjir gue dikejar perek. Nah, dibanding kita sabar, ada kemungkinan lain. Apa nih yang bikin kita resah, memunculkan ide-ide, kenapa sih bisa terjadi ini? Itu yang maksud mind mapping. Kenapa dia bisa jadi perek ketika perek yang seharusnya nawarin elegan, nggak bikin orang takut, ini malah ngejar, kok malah beringas gitu. Maksud gue, apakah semua orang diperlakukan sama? Apakah memang di sini begitu cara jualannya? Itu kan menjadi mind mapping kan, kesabaran kita untuk satu premis, satu payung dikejar perek doang.
tapi jadi 5 menit. Dibanding nyari lucu, terus nyari setup, nyari Satu jokes doang. konteks, jadi 1 beat, 2 beat. Yang dimana kita pakai kita habis. Yang dimana itu tuh bisa jadi 5 menit. Nah, ya kan 5 menit itu. Nah, maksud saya kenapa itu bisa terjadi? Itu mungkin balik lagi ke untuk sampai ke situ ya, untuk bisa jadi premis, bisa jadi 5 menit ya memang dibutuhkan balik lagi ke skill ya, skill, sense of humor dan tahu apa itu lucu tadi. Nah ya itu ya ini yang umum lah, mungkin banyak yang sharing melakukan ini, balik lagi ke mental, lalu mental, lalu jam terbang, lalu delivery dan penulisan lah. Ini semua kan saling nyambung untuk melengkapi itu kan tadi, menjadi satu kesatuan gitu. Nah, maksud Pak Dokter untuk sampai di situ itu tuh kan ya back to basic ya. Pak Dokter bilang kadang kan komik baru ini penyakitnya yang Pak Dokter lihat tuh pengen bisa banyak teknik gitu. Misalkan materi ini seharusnya bisa kita sampaikan dengan storytelling, tapi pengen ngasih teknik ini, kadang sebenarnya nggak perlu dikasih teknik, ini juga bagus loh, bisa jadi golden premise gitu kalau kita benar cara delivery dan menyampaikannya. Kan menurut Pak Dokter ya, materi yang lucu, absolut lucu itu adalah materi yang dari kejujuran gitu kan. Betul. Kejujuran yang memang absolut lucu kan dibanding teknik-teknik atau apa gitu kan lucunya itu kan. Nah, makanya kadang punya materi pengen di rule of three, pengen di act outin, gimana ya masukin act out, masukin ini gitu. Hiperbola. Iya, pengen kelihatan keren. Nah, di kepalanya itu pengen kelihatan keren doang, pengen komika banget nih. Tapi nggak jujur. Teknik banget nih, ya. Padahal yang lebih lucu absolut itu komika jujur. Gimana Pak Dokter punya kesimpulan ini? Karena di Jabodetabek apa yang lomba yang masuk itu tuh materi-materi tentang kejujuran itu, tentang kehidupan, tentang dirinya mungkin kan, self deprecating gitu-gitu, apa yang jujur pokoknya kan. Bisa kita lihat contohnya misalkan Upit yang berdamai dengan dirinya sendiri ya, self deprecated, atau siapa lagi, Arik Brata mungkin gitu-gitu kan, tentang kejujuran kan. Sebenarnya kan kalau kita bahas tuh ya materi jujur kan, storytelling kan. Nah, ditambah bumbu-bumbu impersonate dikit-dikit, teknik dikit-dikit, rapih kan jadinya, memperkuat punchline. Bukan materi yang memang cuman pengen dikasih teknik. Ada jiwanya, ada feel-nya gitu kan. Ada nyawa. Ada nyawa. Ini yang Pak Dokter tahu, ada the great comedy is not telling, but the great comedy is showing. Menampilkan. Ngerti? Iya. Ada yang nggak ngerti? So-soan bingung bilang aja kalau nggak ngerti. Hah? Ngerti nggak? Perbedaan telling dan showing. Telling dan showing. Ya, itu sih. Telling. Hari ini saya pergi makan, dan makannya itu saya makan bakso di samping orang gila. Terus bakso saya direbut sama orang gila. Saya ribut sama orang gila, berantem. Gue kesel banget tuh sama orang gila. Gue tonjok sama orang gila gitu. Itu telling tuh. Kalau showing, gue ke bakso, makan di bakso begitu. Ada orang gila sebelah gue. Goblok. Anjing, gue kabur apa gue ajak ribut ya? Gue yang gila apa orang gila? Nah, ngerti nggak bedanya? Apa kurang kebayang? Sorry. Kayaknya perbedaannya lebih ke menggambarkannya. Lebih jelas di showing. Kita tuh sebagai orang yang show up itu ya menggambarkannya ya, Bang. Apa gimana? Iya, sorry. Sekarang jam berapa? Jam 9. Setengah 10. Nah, itu telling. Lu ngasih tau gue kan?
Sekarang jam 10 showing, ya menampilkan